Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 tugas algoritma pemrograman 2. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu dari saya dan sahabat Ananda Dilva dengan NIM terakhir 1030. Ya, perkenalkan nama saya Yanuari Muhammad Adi Mada dengan NIM 2224 10 10 10 94. Selanjutnya, nama saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM akhir 1090. Oke, yang pertama adalah tugas untuk rekursif dan juga palindrom. Soal yang pertama adalah buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Hint, lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif. A. Periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Yang B, desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Yang C, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Kemudian yang terakhir adalah yang D, jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Oke. Di sini yang pertama kita menginputkan terlebih dahulu len atau panjang list yang ingin dimasukkan. Kemudian buat list data dengan himpunan kosong. Kemudian dimasukkan terus input list, kemudian print jika list tersebut tuh equal atau sama, sehingga nanti menjadi angka palindrom. Jika tidak, maka print else list bukan merupakan palindrom. Lanjut. Ini merupakan pohon rekursifnya. Jadi penjelasannya untuk palindrom ini kita masukkan terlebih dahulu yang ada di soal 1, 2, 3, 4, 2, 1. Cara pengecekannya dilihat dari angka paling depan dan juga angka paling belakang. Jika itu sudah sama atau palindrom, maka lanjut ke rekursif, menyebutkan lagi angka selanjutnya, yaitu 2, 3, 4, 2. Jika belakang dan depannya sama, maka itu terus lanjut ke rekursif berikutnya, sehingga ada 2 angka tersisa, yaitu 3 dan 4.
pada akhirnya 3 dan 4 ini bukan angka yang sama, maka himpunan 1, 2, 3, 4, 2, 1 ini bukan merupakan palindrom. Kemudian yang kedua, buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Ini lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 sampai dengan M1 dengan list N untuk mendapatkan bilangan terbesar dari list 1 sampai dengan N. 1 lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Yang pertama adalah periksalah apakah bilangan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Kemudian buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1, dan kemudian jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini adalah kodenya. Yang pertama itu buat input list yang mengikutkan panjang list terlebih dahulu. Pause. Iku kurung si. Kemudian lanjut ke code-nya. Pertama kita harus input panjang list terlebih dahulu. Input bilangan sebanyak panjang list yang telah diinputkan sebelumnya dan akan disimpan pada variabel list data. Setelah itu program tersebut itu akan menjalankan fungsi mencari angka terbesar. Fungsi angka terbesar itu akan memeriksa setiap bilangan yang ada pada list tersebut. Jika bilangan tersebut lebih besar dari bilangan terbesar yang dibandingkan, maka elemen tersebut tetap lanjut ke perbandingan selanjutnya. Sebagai contoh, jika pada contoh soal tersebut adalah 1, 5, 372, maka pada akhirnya nanti perbandingan terakhirnya yang terbesar adalah angka 7, sehingga 7 merupakan bilangan terbesar yang ada pada list. Ini adalah pohon rekursifnya ya. Jadi contohnya pada soal adalah
Sebentar, belum kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, itu akan dibedakan menjadi dua elemen himpunan baru. Yang pertama itu 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Cari yang terbesar, diturunkan lagi himpunannya menjadi 3, 4, 5, 1 dan juga 2, 3, 4, 5, 1. Kemudian dibandingkan lagi, diturunkan lagi, pada akhirnya nanti akan dibandingkan 1 dan 5, dan pada akhirnya bilangan terbesar pada himpunannya adalah bilangan 5 lewat perbandingan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada brute force. Jadi di soal pertama ini yang nomor 1, bilangan bulat positif bil dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Langsung lanjut ke A. Dari definisi tersebut, kita harus membuat program yang menerima inputan bilangan bulat bil dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Kita menggunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Baik, jadi di sini tuh code untuk soal nomor satunya yang menggunakan brute force. Jadi di awal sini kita menggunakan fungsi prima yang membutuhkan 4 parameter, yaitu awal, bil, boolean, dan loop. Jika parameter awal merupakan bilangan bulat yang mewakili nilai awal. Parameter bil ini merupakan nomor input yang nantinya bakalan diperiksa apakah prima atau tidak. Parameter boolean adalah variabel yang menunjukkan apakah bilangan inputnya prima atau tidak. Yang selanjutnya ada parameter loop. Jadi parameter loop ini merupakan bilangan bulat yang nantinya bakalan mengacak untuk memeriksa apakah nomor bilangannya itu prima atau tidak. Yang selanjutnya, fungsi prima ini menggunakan pendekatan rekursif untuk memeriksa apakah nomor inputnya prima atau tidak. Jika awal equal dengan bil, maka boolean maka memeriksa nilai boolean untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan itu prima atau tidak. Selanjutnya, jika boolean itu salah, nantinya fungsi akan mencetak pesan yang menunjukkan bahwa nomor input itu nomor bilangan tersebut adalah bukan bilangan prima. Ya, mungkin itu di soal nomor satunya. Baik, yang selanjutnya itu penyelesaian soal nomor 1 sesuai dengan soal yang ini. Kita
Jadi kita harus mengecek apakah bilangan 5, kita coba dengan bilangan 5. Bilangan 5 setelah dimasukkan ke code-nya merupakan bilangan prima dengan 5 kali iterasi atau perulangan. Lalu kita memasukkan angka 4 yang bukan merupakan bilangan prima dan dengan 2 kali perulangan. Baik, yang selanjutnya ini penyelesaian soal seperti yang di awal tadi. Untuk data berikut ceklah statusnya menggunakan program yang telah dibuat. Di sini ada 10.234 bla 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 dan ada tiga contoh di sana. Ya, jadi untuk yang 10.200 ini bukan merupakan bilangan prima yang dengan 7 kali perulangan. Yang selanjutnya ada 5 juta bla 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 yang bukan juga merupakan bilangan prima dengan 3 kali iterasi. Yang selanjutnya ada 10.334 yang juga bukan merupakan bilangan prima dengan 3 kali perulangan. Ya, yang selanjutnya yaitu soal 2. Langsung saja ke hasil ke code-nya. Jadi fungsi perkalian di sini itu membutuhkan 4 parameter, yaitu bil 1, bil 2, hasil dan loop. Jadi parameter bil 1 ini merupakan bilangan bulat yang mewakili angka pertama yang akan dikalikan. Sedangkan bil 2 ini bilangan bulat kedua yang mewakili angka kedua untuk dikalikan dengan bil 1. Jadi buat parameter hasil di sini merupakan bilangan bulat yang nantinya bakal menyimpan operasi perkalian antara bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk parameter loop merupakan bilangan bulat yang melacak jumlah perulangan yang dilakukan untuk menghitung operasi perkalian. Jadi fungsi perkalian di sini itu menggunakan pendekatan rekursif untuk mengalihkan 2 angka. Jika nilai hasil ini tidak sama dengan 0, fungsi mencetak hasil operasi mencetak hasil perkalian yang selanjutnya yaitu jumlah iterasi. Setelah perulangan for selesai, fungsi dapat memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan nilai yang sama dari parameter bilangan 1, bilangan 2, hasil dan loop. Jadi program ini itu secara singkatnya yaitu mengalihkan 2 angka bilangan bulat menggunakan pendekatan rekursif. Baik, jadi di sini sesuai dengan soal yang H itu kita
mencoba mengalihkan kedua bilangan bulat. Yang pertama 34.521 dikali dengan 48.763, yang hasilnya bisa kita lihat di hasil perkalian ini yang memiliki jumlah perulangan 34.521. Yang selanjutnya bilangan satunya 298.764 dikali dengan 233.912, yang hasilnya dapat kita lihat di sini. Yang selanjutnya untuk jumlah perulangannya yaitu 298.764. Untuk contoh ketiganya ada ini bilangan satunya, bilangan 2, dan hasil perkalian dapat dilihat di sini dengan menggunakan iterasi atau perulangan 980.239. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Saat ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string. Dari uraian permasalahan tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat teks dan pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Untuk data berikut, carilah posisi pattern 165 di string 102.3.021.659.388.61097.3555. Dan untuk teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Bisa langsung dilihat dari hasil run, mungkin tadi sudah dicoba. Nah, bisa dilihat dari masukkan kalimat ya di awal itu sudah pola bilangan yang ada di soal dimasukkan, lalu pilih katanya yaitu 165. Dapatkan hasil seperti berikut. Jadi dalam mencari angka 165 dalam pola bilangan tersebut membutuhkan sebanyak 7 kali iterasi. Mungkin bisa kembali lagi ke soal. Soal selanjutnya adalah jelaskan algoritma Bayer-Moore untuk string matching. Algoritma Bayer-Moore sendiri merupakan algoritma pencarian string yang mencari dengan cara membandingkan sebuah huruf dengan huruf yang ada di pattern, di mana perbandingan tersebut dengan cara menggeser pattern tersebut hingga posisinya sama dengan teks yang dicari pada pola yang ada pada soal. Lalu jelaskan kelebihan algoritma Bayer-Moore dengan pendekatan brute force. Kelebihan dari algoritma Bayer-Moore dengan pendekatan brute force. Seperti yang diketahui, algoritma Bayer-Moore sendiri merupakan pencarian string yang seperti saya jelaskan tadi.
dan brute force kurang lebih merupakan hal yang sama. Namun untuk kelebihan algoritma Barrymore sendiri untuk mencari atau membandingkan sebuah kata bisa lebih cepat daripada algoritma brute force jika dalam kalimat yang panjang. Tetapi brute force sendiri bisa lebih cepat daripada algoritma Barrymore jika membandingkan kata dalam kalimat pendek atau polanya sama, seperti contohnya A besar ada 4. Itu kalimat sebuah kata pendek dengan pola yang sama, dan brute force itu bisa lebih cepat daripada Barrymore sendiri. Tapi Barrymore juga lebih efisien dalam mencari kalimat yang panjang. Mungkin selanjutnya pause. Mungkin kita akan melakukan percobaan untuk yang text nobody notice him. Bisa dilihat pada layar. Ya, kita pertama masukkan kalimat yaitu nobody notice him. Lalu kita memilih kata, yaitu kata not. Nah, dalam pencarian atau mencontohkan katanya membutuhkan iterasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Membutuhkan 8 kali iterasi. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Bisa dilanjutkan. Jadi kita langsung run saja untuk code rekursif yang pertama. Yang pertama itu kita input terlebih dahulu panjang list yang akan dimasukkan. Silakan Mas untuk panjang listnya. Misal kita gunakan angka 3, kita lanjut untuk ngerunning code yang soal rekursif pertama. Jadi untuk pertama kita inputkan panjang list terlebih dahulu yaitu 6. Kemudian kita inputkan sesuai panjang listnya 6 bilangan. Seperti contoh itu 1, 2, 3, 4, 2, 1. Dan hasilnya adalah bukan palindrom karena 1 dan 1 itu sama, 2 dan 2 itu sama, sementara bilangan 3 dan 4 itu tidak sama. Seperti di contoh itu kan 3 dan juga 4, maka bilangannya sudah disebutkan 1, 2, 3, 4, 2, 1 itu bukan bilangan palindrom.
Edward. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 untuk tugas rekursif, palindrom, dan juga Blue Force. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.